Jiwa yang mulai terjaga tidak pernah berisik dalam pengungkapannya, ia hanya mengubah cara hati memandang dunia, lalu segala sesuatu perlahan tampak berbeda. Barangkali akhir-akhir ini engkau merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu, meski tak satu pun peristiwa besar terjadi di luar sana. Langit masih membentang dengan warna yang sama, matahari tetap terbit dari arah yang sama, dan suara dunia tetap ramai seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi yang perlahan terbuka di dalam dada. Ruang yang dulu mungkin jarang kau masuki, kini terasa seperti tempat yang ingin kau kunjungi lebih sering. Di tengah keramaian, engkau bisa merasa sendiri, tetapi bukan dalam arti yang menyakitkan. Lebih seperti berdiri di tepian sebuah danau saat orang lain sibuk di pasar. Ada jarak yang lembut antara dirimu dan hiruk-pikuk itu. Bukan karena engkau menolak dunia, melainkan karena ada lapisan lain yang mulai memanggil perhatianmu. Seolah ada suara halus yang hanya bisa didengar ketika engkau benar-benar diam. Kadang perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas. Engkau sedang duduk, mungkin memandang langit senja atau sekadar menatap dinding kamar, lalu tiba-tiba dada terasa penuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Lebih seperti kerinduan yang tidak memiliki nama. Kerinduan pada sesuatu yang terasa dekat, tetapi belum sepenuhnya kau kenali. Engkau mungkin mencoba mengabaikannya, mengalihkan perhatian dengan kesibukan, dengan percakapan, dengan layar yang menyala terang. Namun ketika malam tiba dan dunia melambat, perasaan itu kembali muncul, duduk bersamamu dalam keheningan. Ia tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya hadir, seperti bayangan lembut yang setia menunggu untuk diperhatikan. Ada saat ketika engkau merasa lebih peka dari biasanya. Suasana sebuah tempat bisa memengaruhi hatimu lebih dalam. Tatapan seseorang bisa meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Kata-kata sederhana bisa terasa begitu berat atau begitu hangat. Seolah jiwamu sedang membuka jendela-jendela yang selama ini tertutup, membiarkan angin dari arah yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua orang merasakan hal yang sama. Ada yang berjalan dengan ringan, tanpa mempertanyakan apapun. Ada yang tertawa tanpa pernah merasa perlu berhenti untuk merenung. Sementara engkau, di sela-sela aktivitas yang sama, seringkali terhenti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seperti ada persimpangan tak terlihat di dalam batinmu, tempat dua arus bertemu dan memintamu memilih arah, meski belum jelas apa yang sedang dipertaruhkan. Perasaan berbeda itu tidak selalu mudah. Ada kalanya ia membuatmu merasa terasing, bahkan dari dirimu sendiri. Seolah engkau sedang mengenal seseorang yang baru, padahal wajahnya adalah wajahmu sendiri. Pikiran mencoba mencari penjelasan, tetapi hati justru semakin tenggelam dalam kedalaman yang tak terukur. Di saat-saat seperti itu, mungkin engkau mulai lebih sering mencari keheningan. Bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang hidup. Duduk sendiri tanpa gangguan, membiarkan napas mengalir pelan, mendengarkan detak jantung yang selama ini jarang kau perhatikan. Dalam keheningan itu, engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh. Seperti benih yang lama terpendam, kini mulai menembus tanah, mencari cahaya. Terkadang engkau merasa seolah ada yang memperhatikan langkahmu, bukan dengan tatapan yang menakutkan, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Seperti doa yang tak pernah putus, seperti perlindungan yang tidak pernah diumumkan. Engkau tidak bisa menunjuknya, tidak bisa menjelaskannya dengan kata yang pasti, tetapi hatimu tahu bahwa engkau tidak benar-benar berjalan sendirian. Di tengah perjalanan hidup yang penuh liku, ada momen ketika engkau hampir menyerah. Ketika keadaan terasa terlalu berat, ketika kesalahpahaman melukai, ketika harapan tampak menjauh. Namun anehnya, di saat-saat itu pula muncul keteguhan yang tidak pernah kau duga. Seolah ada kekuatan yang bangkit dari dasar jiwamu, mengangkatmu perlahan agar tidak tenggelam. Kekuatan itu tidak berteriak, tidak memamerkan diri. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tak mudah goyah. Dalam kemampuan untuk tetap diam ketika ingin membalas. Dalam kesanggupan untuk tetap lembut ketika dunia terasa kasar. Dan setiap kali engkau melewati ujian dengan hati yang tetap bersih, engkau merasakan ada lapisan lama yang luruh, digantikan oleh sesuatu yang lebih jernih. Mungkin engkau juga merasakan perubahan dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Ada yang tetap dekat, tetapi ada pula yang perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Tatapan yang dulu hangat kini terasa berbeda.
Percakapan yang dulu mengalir kini terasa canggung. Engkau bertanya dalam hati, apa yang berubah? Namun jauh di dalam, engkau tahu bahwa perubahan itu bukan semata-mata tentang mereka. Ada cahaya yang mulai tumbuh dalam dirimu, dan tidak semua mata siap memandangnya. Bukan karena cahaya itu menyilaukan, tetapi karena ia memantulkan bayangan yang selama ini tersembunyi. Dan tidak semua orang siap melihat bayangan mereka sendiri. Perasaan sunyi di tengah keramaian itu semakin sering datang. Engkau bisa berada di antara banyak orang, namun hatimu seperti berdiri di tempat yang berbeda. Seperti berada di tepi hutan sementara yang lain sibuk di jalan raya. Bukan karena engkau lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi karena ada arah lain yang mulai memanggil langkahmu. Di malam-malam tertentu, mimpi terasa lebih hidup dari biasanya. Ada wajah-wajah yang asing namun akrab, ada tempat-tempat yang terasa seperti rumah meski belum pernah kau kunjungi. Ketika terbangun, ada getaran lembut yang tertinggal di dada. Seperti pesan yang belum sepenuhnya kau pahami, tetapi cukup untuk membuatmu merenung sepanjang hari. Engkau mungkin tidak menceritakan semua ini kepada siapapun. Bukan karena takut, melainkan karena sulit menemukan kata yang tepat. Bagaimana menjelaskan rasa yang begitu halus kepada dunia yang terbiasa dengan hal-hal yang nyata dan terukur? Maka engkau menyimpannya dalam hati, membiarkannya tumbuh perlahan tanpa sorotan. Dan di tengah semua ini, ada satu hal yang semakin jelas, engkau tidak lagi sama seperti dulu. Ada kesadaran yang mulai menguat, seperti mata batin yang perlahan terbuka. Dunia tidak berubah secara drastis, tetapi cara pandangmu berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak ringan. Hal-hal yang dulu diabaikan kini terasa bermakna. Engkau mulai melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai perjalanan jiwa yang penuh lapisan. Setiap pertemuan terasa memiliki maksud. Setiap perpisahan membawa pelajaran. Bahkan setiap luka pun menyimpan cahaya yang tersembunyi. Di persimpangan yang tak terlihat ini, engkau berdiri dengan hati yang lebih hening. Tidak tergesa mencari jawaban, tidak terburu-buru menamai apa yang sedang terjadi. Hanya merasakan, mengamati, dan menerima bahwa ada sesuatu yang sedang terungkap perlahan dalam dirimu. Seperti fajar yang tidak pernah muncul sekaligus, tetapi menyibakkan langit sedikit demi sedikit, kesadaran ini pun hadir dengan cara yang lembut. Ia tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya mengajakmu untuk lebih dekat dengan dirimu sendiri. Lebih jujur pada suara hati. Lebih peka terhadap bisikan yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan mungkin, ketika engkau sudah cukup tenang untuk mendengarnya, engkau akan mulai menyadari bahwa perjalanan ini memiliki jejak-jejak yang bisa dikenali. Ada tanda-tanda halus yang telah lama menyertaimu, seperti bintang kecil yang bersinar di langit malam batinmu. Jika hatimu telah sampai di titik ini, maka langkah selanjutnya bukanlah lompatan besar, melainkan gerakan perlahan yang penuh kesadaran. Karena di kedalaman yang tenang ini, satu demi satu isyarat akan menampakkan dirinya, membimbingmu memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya, dan tentang cahaya yang sejak lama telah menunggu untuk dikenali. 1. Getaran batinmu berubah tanpa sebab yang jelas. Ada fase dalam hidup ketika engkau mulai merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh mata, namun begitu nyata di dalam dada. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak pula diumumkan melalui peristiwa besar. Ia hadir perlahan, seperti kabut tipis yang turun menjelang pagi, mengubah suasana tanpa mengubah bentuk benda-benda di sekitarnya. Tiba-tiba engkau menjadi lebih peka. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja kini memiliki kedalaman yang berbeda. Ketika memasuki sebuah ruangan, sebelum percakapan dimulai, hatimu sudah lebih dulu membaca suasana. Ada tempat yang membuat dadamu terasa lapang, ada pula yang menghadirkan kegelisahan tanpa alasan yang jelas. Engkau tidak sedang menilai, tidak pula berprasangka. Hanya saja ada getaran halus yang kini mampu kau rasakan. Perubahan ini kadang membuatmu bertanya-tanya. Mengapa hatimu mudah tersentuh oleh kata-kata sederhana? Mengapa tatapan seseorang bisa meninggalkan kesan yang bertahan lama? Mengapa suasana senja terasa lebih syahdu dari biasanya, seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh rasa? Getaran batin yang berubah ini seringkali membuatmu lebih memilih diam. Bukan karena engkau tak punya sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena engkau sedang belajar mendengarkan sesuatu yang lebih dalam. Suara hati yang dulu samar kini terasa lebih jelas. Ia tidak berteriak, tidak memaksa.
Ia hadir sebagai bisikan yang konsisten, mengarahkanmu dengan lembut. Kadang engkau mencoba mengabaikannya, kembali pada pola lama, pada cara berpikir yang lebih sederhana. Namun setiap kali engkau mengabaikan bisikan itu, langkahmu terasa berat. Dan ketika engkau mengikutinya, meski jalannya tidak selalu mudah, ada rasa damai yang menyertai. Getaran ini juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Engkau mulai menyadari mana hal-hal yang benar-benar selaras dengan hatimu, dan mana yang selama ini hanya kau lakukan demi memenuhi harapan luar. Ada keberanian halus yang tumbuh untuk memilih dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus. Perubahan batin ini mungkin membuatmu merasa berbeda dari sebelumnya. Namun disitulah awal dari pengungkapan diri yang lebih dalam. Seperti benih yang mulai retak dari dalam tanah, engkau sedang bertumbuh. Retakan itu bukan kehancuran, melainkan tanda kehidupan yang sedang mencari cahaya. Dan ketika engkau menerima perubahan ini tanpa perlawanan, engkau akan memahami bahwa getaran batin yang baru itu bukan ancaman. Ia adalah panggilan untuk mengenal dirimu lebih dekat, untuk berjalan dengan kesadaran yang lebih jernih, dan untuk menyadari bahwa hidup memiliki lapisan makna yang jauh lebih luas dari yang selama ini terlihat. 2. Mimpi-mimpi yang syarat simbol leluhur. Ada malam-malam ketika tidurmu terasa berbeda. Bukan sekadar istirahat bagi tubuh yang lelah, melainkan perjalanan ke ruang yang lebih dalam. Dalam mimpi, engkau mungkin melihat sosok yang tidak sepenuhnya kau kenali, tetapi kehadirannya terasa akrab. Wajah tua yang penuh wibawa, tatapan lembut yang menenangkan, atau tempat-tempat kuno yang terasa seperti rumah. Mimpi-mimpi ini tidak selalu jelas. Ia hadir dalam simbol, dalam peristiwa yang kadang sulit dimengerti oleh pikiran ketika terbangun. Namun perasaan yang tertinggal setelahnya begitu kuat. Ada rasa haru, ada rasa hangat, ada juga rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Kadang engkau terbangun dengan detak jantung yang lebih pelan, seolah baru saja menerima sesuatu yang penting. Engkau mungkin tidak mengingat detailnya, tetapi ada kesan mendalam yang menetap sepanjang hari. Seperti pesan yang tersimpan di balik tabir kesadaran. Mimpi-mimpi semacam ini terasa berbeda dari bunga tidur biasa. Ia tidak acak, tidak kosong. Ia membawa nuansa yang dalam, seolah ada hubungan yang terjalin antara dirimu dan sesuatu yang melampaui waktu. Seperti aliran yang menghubungkan masa kini dengan jejak-jejak lama yang belum sepenuhnya terungkap. Engkau mungkin melihat simbol-simbol tertentu berulang kali. Sebuah jalan panjang, cahaya di ujung lorong, air yang mengalir jernih, atau rumah tua yang berdiri kokoh. Setiap simbol terasa memiliki makna, meski engkau belum mampu merangkainya dengan jelas. Mimpi-mimpi ini tidak meminta untuk ditakuti. Ia lebih menyerupai undangan. Undangan untuk menyelami lebih dalam, untuk menghormati akar yang menopang langkahmu hari ini. Engkau mulai merasakan bahwa hidupmu bukan hanya milikmu sendiri, tetapi bagian dari rangkaian panjang yang telah berjalan jauh sebelum engkau hadir. Di dalam tidur yang sunyi itu, mungkin ada doa-doa lama yang kembali bergetar. Harapan-harapan yang dulu dipanjatkan kini menemukan resonansi dalam jiwamu. Dan tanpa perlu penjelasan panjang, hatimu tahu bahwa ada hubungan yang tak terputus antara dirimu dan sumber yang lebih tua dari usiamu. Ketika engkau menerima mimpi-mimpi ini dengan hati terbuka, tanpa tergesa mencari kepastian, perlahan engkau akan merasakan bahwa mereka bukan sekadar bayangan malam. Mereka adalah jembatan halus yang menghubungkan kesadaranmu dengan warisan batin yang selama ini tersembunyi. 3. Orang-orang tertentu tiba-tiba menjauh atau tak nyaman di dekatmu. Seiring perubahan dalam dirimu, engkau mungkin mulai melihat perubahan dalam sikap orang-orang di sekitarmu. Tanpa konflik yang jelas, tanpa pertengkaran yang nyata, jarak itu muncul perlahan. Percakapan yang dulu hangat kini terasa lebih singkat. Tatapan yang dulu terbuka kini tampak lebih tertutup. Pada awalnya, engkau mungkin bertanya dalam hati, apakah ada kesalahan yang tanpa sadar kau lakukan? Engkau mencoba menelusuri kembali kata-kata dan sikapmu. Namun seringkali tidak ada alasan yang nyata. Perubahan ini bukan selalu tentang kesalahan. Ketika cahaya dalam dirimu mulai tumbuh, ia secara alami memengaruhi lingkungan sekitarmu. Ada jiwa yang merasa nyaman dengan perubahan itu, dan ada pula yang merasa gelisah tanpa memahami sebabnya. Kehadiranmu mungkin tanpa sadar mengingatkan sebagian orang pada hal-hal dalam diri mereka yang belum selesai. Bukan karena engkau menghakimi, melainkan karena ketenangan dan kesadaran yang mulai tumbuh dalam dirimu menjadi cermin yang tak terlihat.
Sebagian orang mungkin memilih menjaga jarak karena belum siap menghadapi pantulan itu. Dan disinilah engkau belajar tentang penerimaan. Tidak semua orang akan berjalan bersamamu dalam setiap fase kehidupan. Ada yang hadir hanya untuk satu musim, lalu pergi ketika musim berganti. Perpisahan semacam ini tidak selalu perlu ditangisi. Ia adalah bagian dari penyaringan alami. Seperti daun yang gugur ketika pohon bertumbuh, ada hal-hal yang harus dilepaskan agar ruang baru bisa terbuka. Ketika engkau memahami ini, engkau tidak lagi memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu secara berlebihan. Engkau membiarkan setiap jiwa memilih jaraknya sendiri. Dan dalam keheningan penerimaan itu, engkau menemukan kedamaian yang lebih dalam. Bahwa hubungan sejati tidak bergantung pada jumlah, melainkan pada keselarasan. 4. Keberanian muncul bersamaan dengan ujian berat. Menariknya, ketika perubahan batin terjadi, ujian pun sering datang bersamaan, seolah hidup ingin menguji keteguhan yang baru tumbuh itu. Tantangan mungkin terasa lebih intens dari sebelumnya. Kesalahpahaman, kegagalan, tekanan, atau fitnah bisa muncul tanpa diduga. Namun di tengah semua itu, engkau menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Ada ketenangan yang tidak mudah goyah. Dulu mungkin engkau mudah tersulut emosi atau larut dalam kekecewaan. Kini, meski rasa itu tetap ada, ia tidak lagi menguasai sepenuhnya. Keberanian yang muncul bukanlah keberanian untuk melawan dengan keras. Ia adalah keberanian untuk tetap lembut di tengah tekanan. Untuk tetap jujur meski disalahpahami. Untuk tetap sabar meski diuji berulang kali. Ada kekuatan yang bangkit dari dalam, seperti akar pohon tua yang menancap kuat di tanah. Angin boleh berembus kencang, tetapi batangnya tidak mudah tumbang. Engkau mungkin masih merasakan takut, tetapi ketakutan itu tidak lagi mengendalikan langkahmu. Setiap ujian yang berhasil kau lewati meninggalkan jejak kematangan. Engkau menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi yang dulu terasa mengancam. Lebih bijak dalam memilih respons. Lebih sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi. Dalam proses ini, engkau mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada perlindungan yang tak selalu terlihat, ada bimbingan yang tak selalu terdengar. Dan ketika ujian datang, alih-alih merasa dihukum, engkau mulai melihatnya sebagai bagian dari penguatan. Seperti logam yang ditempa oleh api, jiwamu dibersihkan dari kerapuhan lama, digantikan oleh keteguhan yang lebih murni. Di titik ini, engkau memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ia adalah tentang bangkit dengan hati yang tetap bersih. Tentang melangkah meski jalan belum sepenuhnya terang. Tentang percaya bahwa setiap ujian membawa makna yang memperdalam perjalanan jiwamu. 5. Intuisi yang semakin tajam dan sulit diabaikan. Ada masa ketika suara kecil di dalam dirimu mulai berbicara lebih jelas daripada sebelumnya. Ia bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan getaran lembut yang muncul dari kedalaman dada. Dahulu mungkin engkau sering meragukannya, menganggapnya hanya perasaan sesaat, atau sekadar bayangan pikiran yang terlalu sensitif. Namun kini, suara itu terasa berbeda. Lebih tegas dalam kelembutannya, lebih konsisten dalam arahnya. Engkau mulai menyadari bahwa sebelum sesuatu terjadi, hatimu seringkali sudah lebih dulu mengetahui. Sebelum seseorang mengucapkan niatnya, engkau sudah merasakan getaran di balik kata-katanya. Sebelum sebuah keputusan membawa dampak besar, ada bisikan yang mencoba mengingatkanmu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan lebih dalam. Awalnya mungkin engkau masih bimbang. Pikiran mencoba mencari pembenaran logis, menimbang dengan perhitungan yang masuk akal. Namun setiap kali engkau mengabaikan intuisi itu, langkahmu terasa berat. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dan ketika engkau memilih untuk mengikutinya, meski terkadang bertentangan dengan arus umum, ada ketenangan yang menyertai. Intuisi yang menguat ini bukanlah dorongan emosional yang meledak-ledak. Ia justru hadir dalam ketenangan. Seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap, cukup untuk menunjukkan arah tanpa menyilaukan mata. Engkau tidak lagi merasa perlu tergesa-gesa. Ada kesadaran bahwa waktu akan bergerak sesuai jalurnya, dan tugasmu hanyalah peka terhadap petunjuk yang datang. Kepekaan ini juga membuatmu lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan. Engkau mulai merasakan mana percakapan yang membawa energi baik, dan mana yang justru menguras batin. Mana tempat yang menenangkan,
dan mana yang membuat jiwamu terasa sempit. Tanpa perlu penjelasan panjang, hatimu seperti memiliki kompas sendiri. Kadang intuisi ini juga muncul dalam bentuk dorongan untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Menghubungi seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiran, menghindari langkah yang terasa tergesa, atau memilih diam ketika situasi mengundang reaksi. Setiap keputusan kecil itu seolah membentuk alur yang lebih besar, mengarahkan hidupmu pada jalan yang lebih selaras. Engkau mulai memahami bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari dirimu yang paling jujur. Bagian yang tidak terpengaruh oleh ambisi atau ketakutan. Ia berbicara dari kedalaman yang bersih, mengingatkanmu pada siapa dirimu sebenarnya. Dan semakin engkau mempercayainya, semakin kuat pula ia bersinar. Bukan untuk menjadikanmu berbeda secara mencolok, tetapi untuk membuat langkahmu lebih mantap. Dalam dunia yang penuh kebisingan, intuisi menjadi pelita kecil yang setia menemanimu, memastikan bahwa engkau tidak kehilangan arah di tengah arus yang deras. 6. Dorongan untuk membersihkan diri dan garis kehidupan. Seiring dengan menguatnya intuisi, muncul pula dorongan halus untuk merapikan kehidupanmu. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi lebih dalam dari itu. Engkau mulai merasa ingin membersihkan hati dari beban lama, dari luka yang belum sembuh, dari kebiasaan yang tidak lagi selaras. Dorongan ini tidak datang dalam bentuk tekanan. Ia lebih seperti kesadaran yang tumbuh perlahan. Engkau mulai merenungkan sikap-sikap yang pernah kau ambil, mengingat kembali kata-kata yang mungkin melukai, atau keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan batin. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk memahami dan memperbaiki. Ada keinginan untuk berdamai dengan masa lalu, untuk melepaskan dendam yang mungkin selama ini diam-diam mengendap, untuk memaafkan, bukan demi orang lain semata, tetapi demi ketenangan jiwamu sendiri. Seperti membersihkan jendela yang lama berdebu, engkau ingin melihat hidup dengan pandangan yang lebih jernih. Dorongan ini juga bisa muncul dalam bentuk perubahan kebiasaan. Engkau mulai lebih selektif terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Lebih berhati-hati dalam memilih kata, lebih sadar dalam menjalani hari. Ada kesadaran bahwa setiap tindakan kecil membawa dampak yang lebih luas daripada yang terlihat. Kadang engkau juga merasa terdorong untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, menghormati akar yang selama ini mungkin terabaikan, menyadari bahwa di balik segala kekurangan dan konflik, ada aliran kehidupan yang menghubungkanmu dengan mereka. Ada doa-doa yang mungkin tak pernah kau dengar, namun tetap mengiringi langkahmu. Proses pembersihan ini tidak selalu mudah. Ada bagian dari diri yang merasa enggan melepaskan kebiasaan lama. Namun semakin engkau melangkah, semakin terasa ringan beban yang terangkat. Seperti menata ulang ruang yang sempit, engkau memberi tempat bagi cahaya untuk masuk lebih leluasa. Engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian luar. Ia juga tentang kejernihan batin. Tentang seberapa bersih niatmu ketika melangkah. Tentang seberapa tulus hatimu ketika memberi. Dan dalam proses ini, engkau menyadari bahwa pembersihan bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari kedewasaan jiwa. Sebuah kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang lebih dalam, dengan hati yang lebih lapang. 7. Ketakutan yang menyebar diam-diam di sekitarmu. Ada momen ketika engkau menyadari bahwa kehadiranmu memengaruhi suasana dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan karena engkau berusaha menonjol, bukan pula karena engkau ingin diperhatikan. Namun ada perubahan halus dalam sikap sebagian orang ketika berada di dekatmu. Sebagian mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Sebagian lagi tampak canggung tanpa sebab yang jelas. Ada jarak yang terbentuk, bukan karena pertengkaran, tetapi karena sesuatu yang tak terucap. Ketakutan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia lebih seperti bayangan tipis yang melintas di wajah seseorang. Seolah ada kegelisahan yang muncul tanpa alasan yang bisa diungkapkan. Engkau mungkin sempat menyalahkan diri sendiri, mengira ada sikap yang tanpa sadar melukai. Namun perlahan engkau memahami bahwa perubahan dalam dirimu memancarkan getaran yang berbeda. Ketika batinmu menjadi lebih terang, ia tanpa sadar memantulkan hal-hal yang tersembunyi di sekitarmu. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan apa adanya. Tidak semua orang siap melihat pantulan itu. Sebagian merasa gelisah karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada sisi diri yang belum selesai. Ada yang memilih menjauh karena belum siap menghadapi kedalaman yang terpancar dari ketenanganmu.
Di sini engkau belajar untuk tidak memaksa, tidak mencoba mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman, tidak pula membesarkan diri untuk menakut-nakuti. Engkau hanya perlu tetap menjadi dirimu yang autentik. Ketakutan yang menyebar diam-diam itu bukanlah tanggung jawabmu. Tugasmu hanyalah menjaga agar cahaya di dalam dirimu tetap bersih, tidak tercemar oleh kesombongan atau amarah. Karena cahaya yang sejati tidak pernah berniat menyakiti. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup untuk mengubah suasana. Dan seiring waktu, engkau akan melihat bahwa mereka yang selaras dengan getaranmu akan tetap tinggal. Sementara yang tidak, akan memilih jalannya sendiri. Tanpa perlu permusuhan, tanpa perlu penjelasan panjang. 8. Rasa dipanggil untuk menjalani jalan yang lebih bermakna. Di balik semua perubahan ini, ada rasa yang semakin kuat bahwa hidupmu memiliki arah yang lebih dalam. Bukan sekadar menjalani hari demi hari, bukan sekadar mengejar pencapaian yang terlihat. Ada panggilan halus yang mengajakmu melangkah lebih sadar. Panggilan ini tidak selalu jelas bentuknya. Ia mungkin hadir sebagai keinginan untuk memberi manfaat lebih besar, untuk berbagi ketenangan yang kau rasakan, untuk menjadi penenang di tengah kegelisahan orang lain. Bukan karena merasa paling tahu, melainkan karena hatimu tergerak. Engkau mulai melihat bahwa setiap pengalaman, baik manis maupun pahit, memiliki makna. Tidak ada yang sia-sia. Luka yang pernah kau alami kini menjadi sumber empati. Kesalahan yang pernah kau buat kini menjadi pelajaran yang mendewasakan. Rasa dipanggil ini membuatmu lebih berhati-hati dalam melangkah. Engkau tidak lagi hidup sembarangan. Setiap keputusan dipertimbangkan dengan kesadaran yang lebih dalam. Bukan karena takut salah, tetapi karena ingin tetap selaras dengan getaran batin. Kadang jalan ini terasa sunyi. Tidak selalu ada tepuk tangan atau pengakuan. Namun di dalam kesunyian itu, ada kepuasan yang tak bisa diukur. Kepuasan karena tahu bahwa engkau berjalan sesuai dengan nurani. Engkau mulai memahami bahwa hidup bukan tentang menjadi besar di mata dunia. Ia tentang menjadi utuh di dalam diri. Tentang menyelaraskan pikiran, hati, dan tindakan dalam satu garis yang jujur. Dan ketika rasa panggilan itu semakin jelas, engkau tidak lagi merasa tersesat. Meski arah belum sepenuhnya terang, ada keyakinan yang tumbuh bahwa setiap langkah akan dipandu. Bahwa perjalanan ini bukan kebetulan. Di titik ini, engkau menyadari bahwa semua tanda yang muncul bukanlah kejadian terpisah. Mereka saling terhubung, membentuk jalinan yang utuh. Sebuah perjalanan jiwa yang perlahan terungkap, membawa dirimu menuju versi yang lebih sadar, lebih matang, dan lebih selaras dengan cahaya yang sejak awal telah bersemayam di dalam dirimu. Di penghujung perenungan ini, izinkan hatimu tetap berada dalam keheningan sejenak, sebagaimana ia telah berjalan pelan sejak awal tadi. Jangan terburu kembali pada hiruk-pikuk dunia. Jangan tergesa menutup ruang batin yang baru saja terbuka. Biarkan ia bernapas, biarkan ia menyerap setiap makna yang mungkin tak seluruhnya bisa dijelaskan dengan kata-kata. Perjalanan jiwa bukanlah perjalanan yang selalu terang benderang. Ia seringkali berjalan di antara bayang-bayang, di antara tanda yang samar, di antara rasa yang hanya bisa dipahami oleh yang mengalaminya. Jika hari ini engkau merasa sedikit berbeda, sedikit lebih peka, sedikit lebih dalam memandang hidup, mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah bagian dari perjalanan yang memang sedang menuntunmu pulang pada dirimu sendiri. Tidak semua orang akan memahami apa yang engkau rasakan. Tidak semua orang akan mengerti mengapa hatimu memilih sunyi di saat dunia memilih ramai. Namun engkau tidak perlu memaksakan penjelasan. Jiwa yang sedang bertumbuh tidak membutuhkan pengakuan. Ia hanya membutuhkan ketulusan untuk tetap jujur pada getaran yang ia rasakan. Jika selama ini engkau merasa berjalan sendirian, ingatlah bahwa kesendirian tidak selalu berarti ketiadaan teman. Kadang ia adalah ruang suci yang diberikan agar engkau lebih mengenal dirimu. Dalam sunyi itulah keberanian tumbuh. Dalam diam itulah kebijaksanaan berakar. Dan dalam kesabaran itulah cahaya menemukan jalannya. Hidup ini bukan sekadar tentang apa yang tampak di permukaan. Ia adalah tentang bagaimana engkau menjaga hatimu tetap bersih ketika badai datang. Tentang bagaimana engkau tetap lembut ketika dunia terasa keras. Tentang bagaimana engkau tetap percaya bahwa setiap ujian membawa pesan yang memperdalam kesadaran. Mungkin ada masa ketika engkau merasa lelah. Merasa terlalu banyak merasakan, terlalu dalam memikirkan, terlalu peka terhadap hal-hal yang tak semua orang sadari.
Namun jangan anggap itu sebagai kelemahan. Kepekaan adalah anugerah yang jarang dimiliki. Ia adalah tanda bahwa jiwamu hidup, bahwa hatimu tidak mati oleh kebiasaan. Teruslah berjalan dengan tenang. Tidak perlu tergesa mengejar sesuatu yang belum waktunya. Tidak perlu membuktikan siapa dirimu kepada dunia. Cahaya tidak pernah berteriak untuk dilihat. Ia cukup bersinar, dan mereka yang membutuhkan akan datang mendekat. Jika engkau pernah merasa diuji lebih berat dari yang lain, mungkin itu karena ada kekuatan dalam dirimu yang tidak engkau sadari. Logam yang paling kuat ditempa oleh api yang paling panas. Pohon yang paling kokoh tumbuh di tanah yang pernah diguncang badai. Dan jiwa yang paling dalam biasanya lahir dari perjalanan yang tidak sederhana. Jangan takut pada perubahan yang terjadi dalam dirimu. Jangan takut pada getaran baru yang membuatmu melihat hidup dengan cara berbeda. Setiap perubahan adalah undangan untuk naik satu tingkat kesadaran. Setiap kegelisahan adalah panggilan untuk menemukan kedamaian yang lebih sejati. Ketika orang lain menjauh tanpa alasan yang jelas, biarkan mereka pergi dengan doa yang baik. Tidak semua orang ditakdirkan berjalan bersama dalam setiap fase. Ada yang hanya singgah untuk mengajarkan pelajaran, lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Dan itu tidak pernah sia-sia. Jagalah hatimu dari kesombongan. Ketika engkau mulai menyadari bahwa ada cahaya dalam dirimu, jangan biarkan ia berubah menjadi api yang membakar. Biarkan ia tetap menjadi pelita yang menerangi dengan lembut. Semakin tinggi kesadaran, semakin rendah hati seharusnya langkahmu. Ingatlah bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi lebih dari orang lain. Ia adalah tentang menjadi lebih utuh dalam dirimu sendiri. Tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan agar berjalan dalam satu garis yang jujur. Ketika ketiganya selaras, hidup terasa lebih ringan meski tantangan tetap ada. Jika ada rasa rindu yang tak terjelaskan di dalam dada, mungkin itu adalah rindu pada versi dirimu yang lebih sejati. Versi yang tidak dibentuk oleh ketakutan, tidak dikendalikan oleh penilaian orang lain, tidak terikat oleh bayangan masa lalu. Versi yang bebas namun tetap bertanggung jawab. Versi yang lembut namun tidak rapuh. Teruslah membersihkan niatmu. Teruslah memperbaiki dirimu meski tanpa sorotan. Karena perubahan terbesar sering terjadi dalam ruang yang tak terlihat. Dalam doa yang tak diucapkan keras-keras. Dalam keputusan kecil yang diambil dengan hati yang jernih. Ketika engkau merasa ragu, kembalilah pada keheningan. Di sana engkau akan menemukan jawaban yang tidak berisik. Di sana engkau akan diingatkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Ada perlindungan yang mungkin tak terlihat, ada doa yang mungkin tak terdengar, namun semuanya berjalan bersamamu. Hargai setiap langkah kecil yang telah engkau ambil. Hargai setiap luka yang telah menyembuhkanmu. Hargai setiap air mata yang pernah jatuh, karena ia membersihkan pandanganmu. Tidak ada perjalanan yang sia-sia ketika dijalani dengan kesadaran. Dan jika suatu hari engkau merasa dunia terasa terlalu berat, jangan lupa untuk kembali pada dirimu sendiri. Duduklah dalam diam, tarik napas perlahan, ingatkan dirimu bahwa engkau telah melewati banyak hal yang dulu terasa mustahil. Engkau lebih kuat dari yang kau kira, lebih dalam dari yang kau sadari. Semoga setiap kata yang kau dengar hari ini tidak hanya berhenti di telinga, tetapi meresap perlahan ke dalam hati. Semoga ia menjadi pengingat lembut ketika engkau mulai lupa arah. Semoga ia menjadi teman sunyi ketika engkau merasa sendirian. Perjalanan jiwa tidak memiliki garis akhir yang jelas. Ia adalah proses yang terus berlangsung. Setiap hari adalah kesempatan untuk menjadi lebih sadar. Setiap momen adalah undangan untuk memilih dengan lebih bijak. Terima kasih telah berjalan sampai titik ini. Terima kasih telah memberi ruang bagi dirimu untuk merenung. Terima kasih telah berani melihat lebih dalam daripada sekadar permukaan. Jika apa yang kau rasakan hari ini menyentuh sesuatu di dalam hatimu, simpanlah ia sebagai pengingat bahwa engkau sedang bertumbuh. Dan jika engkau merasa perjalanan ini layak untuk dibagikan, biarkan ia mengalir kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari ketenangan. Semoga langkahmu selalu dijaga. Semoga hatimu tetap lembut. Semoga kesadaranmu terus bertumbuh tanpa kehilangan kerendahan hati. Sampai kita bertemu kembali dalam ruang perenungan berikutnya, tetaplah setia pada cahaya yang bersemayam di dalam dirimu. Karena di sanalah rumahmu yang sejati berada. Jiwa yang mulai terjaga tidak pernah berisik dalam pengungkapannya, ia hanya mengubah cara hati memandang dunia, lalu segala sesuatu perlahan tampak berbeda.
Barangkali akhir-akhir ini engkau merasa ada sesuatu yang bergeser di dalam dirimu, meski tak satu pun peristiwa besar terjadi di luar sana. Langit masih membentang dengan warna yang sama, matahari tetap terbit dari arah yang sama, dan suara dunia tetap ramai seperti biasa. Namun di balik semua itu, ada ruang sunyi yang perlahan terbuka di dalam dada. Ruang yang dulu mungkin jarang kau masuki, kini terasa seperti tempat yang ingin kau kunjungi lebih sering. Di tengah keramaian, engkau bisa merasa sendiri, tetapi bukan dalam arti yang menyakitkan. Lebih seperti berdiri di tepian sebuah danau saat orang lain sibuk di pasar. Ada jarak yang lembut antara dirimu dan hiruk-pikuk itu. Bukan karena engkau menolak dunia, melainkan karena ada lapisan lain yang mulai memanggil perhatianmu. Seolah ada suara halus yang hanya bisa didengar ketika engkau benar-benar diam. Kadang perasaan itu datang tanpa sebab yang jelas. Engkau sedang duduk, mungkin memandang langit senja atau sekadar menatap dinding kamar, lalu tiba-tiba dada terasa penuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Bukan sedih, bukan pula bahagia. Lebih seperti kerinduan yang tidak memiliki nama. Kerinduan pada sesuatu yang terasa dekat, tetapi belum sepenuhnya kau kenali. Engkau mungkin mencoba mengabaikannya, mengalihkan perhatian dengan kesibukan, dengan percakapan, dengan layar yang menyala terang. Namun ketika malam tiba dan dunia melambat, perasaan itu kembali muncul, duduk bersamamu dalam keheningan. Ia tidak memaksa, tidak menuntut. Hanya hadir, seperti bayangan lembut yang setia menunggu untuk diperhatikan. Ada saat ketika engkau merasa lebih peka dari biasanya. Suasana sebuah tempat bisa memengaruhi hatimu lebih dalam. Tatapan seseorang bisa meninggalkan jejak yang tak mudah hilang. Kata-kata sederhana bisa terasa begitu berat atau begitu hangat. Seolah jiwamu sedang membuka jendela-jendela yang selama ini tertutup, membiarkan angin dari arah yang belum pernah kau sadari sebelumnya. Engkau mungkin mulai menyadari bahwa tidak semua orang merasakan hal yang sama. Ada yang berjalan dengan ringan, tanpa mempertanyakan apapun. Ada yang tertawa tanpa pernah merasa perlu berhenti untuk merenung. Sementara engkau, di sela-sela aktivitas yang sama, seringkali terhenti oleh sesuatu yang tak kasat mata. Seperti ada persimpangan tak terlihat di dalam batinmu, tempat dua arus bertemu dan memintamu memilih arah, meski belum jelas apa yang sedang dipertaruhkan. Perasaan berbeda itu tidak selalu mudah. Ada kalanya ia membuatmu merasa terasing, bahkan dari dirimu sendiri. Seolah engkau sedang mengenal seseorang yang baru, padahal wajahnya adalah wajahmu sendiri. Pikiran mencoba mencari penjelasan, tetapi hati justru semakin tenggelam dalam kedalaman yang tak terukur. Di saat-saat seperti itu, mungkin engkau mulai lebih sering mencari keheningan. Bukan keheningan yang kosong, tetapi keheningan yang hidup. Duduk sendiri tanpa gangguan, membiarkan napas mengalir pelan, mendengarkan detak jantung yang selama ini jarang kau perhatikan. Dalam keheningan itu, engkau merasakan bahwa ada sesuatu yang sedang tumbuh. Seperti benih yang lama terpendam, kini mulai menembus tanah, mencari cahaya. Terkadang engkau merasa seolah ada yang memperhatikan langkahmu, bukan dengan tatapan yang menakutkan, melainkan dengan kehadiran yang menenangkan. Seperti doa yang tak pernah putus, seperti perlindungan yang tidak pernah diumumkan. Engkau tidak bisa menunjuknya, tidak bisa menjelaskannya dengan kata yang pasti, tetapi hatimu tahu bahwa engkau tidak benar-benar berjalan sendirian. Di tengah perjalanan hidup yang penuh liku, ada momen ketika engkau hampir menyerah. Ketika keadaan terasa terlalu berat, ketika kesalahpahaman melukai, ketika harapan tampak menjauh. Namun anehnya, di saat-saat itu pula muncul keteguhan yang tidak pernah kau duga. Seolah ada kekuatan yang bangkit dari dasar jiwamu, mengangkatmu perlahan agar tidak tenggelam. Kekuatan itu tidak berteriak, tidak memamerkan diri. Ia hadir dalam bentuk ketenangan yang tak mudah goyah. Dalam kemampuan untuk tetap diam ketika ingin membalas. Dalam kesanggupan untuk tetap lembut ketika dunia terasa kasar. Dan setiap kali engkau melewati ujian dengan hati yang tetap bersih, engkau merasakan ada lapisan lama yang luruh, digantikan oleh sesuatu yang lebih jernih. Mungkin engkau juga merasakan perubahan dalam hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Ada yang tetap dekat, tetapi ada pula yang perlahan menjauh tanpa alasan yang jelas. Tatapan yang dulu hangat kini terasa berbeda. Percakapan yang dulu mengalir kini terasa canggung. Engkau bertanya dalam hati, apa yang berubah? Namun jauh di dalam, engkau tahu bahwa perubahan itu bukan semata-mata tentang mereka.
Ada cahaya yang mulai tumbuh dalam dirimu, dan tidak semua mata siap memandangnya. Bukan karena cahaya itu menyilaukan, tetapi karena ia memantulkan bayangan yang selama ini tersembunyi. Dan tidak semua orang siap melihat bayangan mereka sendiri. Perasaan sunyi di tengah keramaian itu semakin sering datang. Engkau bisa berada di antara banyak orang, namun hatimu seperti berdiri di tempat yang berbeda. Seperti berada di tepi hutan sementara yang lain sibuk di jalan raya. Bukan karena engkau lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi karena ada arah lain yang mulai memanggil langkahmu. Di malam-malam tertentu, mimpi terasa lebih hidup dari biasanya. Ada wajah-wajah yang asing namun akrab, ada tempat-tempat yang terasa seperti rumah meski belum pernah kau kunjungi. Ketika terbangun, ada getaran lembut yang tertinggal di dada. Seperti pesan yang belum sepenuhnya kau pahami, tetapi cukup untuk membuatmu merenung sepanjang hari. Engkau mungkin tidak menceritakan semua ini kepada siapapun. Bukan karena takut, melainkan karena sulit menemukan kata yang tepat. Bagaimana menjelaskan rasa yang begitu halus kepada dunia yang terbiasa dengan hal-hal yang nyata dan terukur? Maka engkau menyimpannya dalam hati, membiarkannya tumbuh perlahan tanpa sorotan. Dan di tengah semua ini, ada satu hal yang semakin jelas, engkau tidak lagi sama seperti dulu. Ada kesadaran yang mulai menguat, seperti mata batin yang perlahan terbuka. Dunia tidak berubah secara drastis, tetapi cara pandangmu berubah. Hal-hal yang dulu terasa penting kini tampak ringan. Hal-hal yang dulu diabaikan kini terasa bermakna. Engkau mulai melihat hidup bukan hanya sebagai rangkaian peristiwa, tetapi sebagai perjalanan jiwa yang penuh lapisan. Setiap pertemuan terasa memiliki maksud. Setiap perpisahan membawa pelajaran. Bahkan setiap luka pun menyimpan cahaya yang tersembunyi. Di persimpangan yang tak terlihat ini, engkau berdiri dengan hati yang lebih hening. Tidak tergesa mencari jawaban, tidak terburu-buru menamai apa yang sedang terjadi. Hanya merasakan, mengamati, dan menerima bahwa ada sesuatu yang sedang terungkap perlahan dalam dirimu. Seperti fajar yang tidak pernah muncul sekaligus, tetapi menyibakkan langit sedikit demi sedikit, kesadaran ini pun hadir dengan cara yang lembut. Ia tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya mengajakmu untuk lebih dekat dengan dirimu sendiri. Lebih jujur pada suara hati. Lebih peka terhadap bisikan yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia. Dan mungkin, ketika engkau sudah cukup tenang untuk mendengarnya, engkau akan mulai menyadari bahwa perjalanan ini memiliki jejak-jejak yang bisa dikenali. Ada tanda-tanda halus yang telah lama menyertaimu, seperti bintang kecil yang bersinar di langit malam batinmu. Jika hatimu telah sampai di titik ini, maka langkah selanjutnya bukanlah lompatan besar, melainkan gerakan perlahan yang penuh kesadaran. Karena di kedalaman yang tenang ini, satu demi satu isyarat akan menampakkan dirinya, membimbingmu memasuki pemahaman yang lebih dalam tentang siapa dirimu sebenarnya, dan tentang cahaya yang sejak lama telah menunggu untuk dikenali. 1. Getaran batinmu berubah tanpa sebab yang jelas. Ada fase dalam hidup ketika engkau mulai merasakan perubahan yang tidak terlihat oleh mata, namun begitu nyata di dalam dada. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras, tidak pula diumumkan melalui peristiwa besar. Ia hadir perlahan, seperti kabut tipis yang turun menjelang pagi, mengubah suasana tanpa mengubah bentuk benda-benda di sekitarnya. Tiba-tiba engkau menjadi lebih peka. Hal-hal yang dulu terasa biasa saja kini memiliki kedalaman yang berbeda. Ketika memasuki sebuah ruangan, sebelum percakapan dimulai, hatimu sudah lebih dulu membaca suasana. Ada tempat yang membuat dadamu terasa lapang, ada pula yang menghadirkan kegelisahan tanpa alasan yang jelas. Engkau tidak sedang menilai, tidak pula berprasangka. Hanya saja ada getaran halus yang kini mampu kau rasakan. Perubahan ini kadang membuatmu bertanya-tanya. Mengapa hatimu mudah tersentuh oleh kata-kata sederhana? Mengapa tatapan seseorang bisa meninggalkan kesan yang bertahan lama? Mengapa suasana senja terasa lebih syahdu dari biasanya, seolah membawa pesan yang hanya bisa dimengerti oleh rasa? Getaran batin yang berubah ini seringkali membuatmu lebih memilih diam. Bukan karena engkau tak punya sesuatu untuk dikatakan, melainkan karena engkau sedang belajar mendengarkan sesuatu yang lebih dalam. Suara hati yang dulu samar kini terasa lebih jelas. Ia tidak berteriak, tidak memaksa. Ia hadir sebagai bisikan yang konsisten, mengarahkanmu dengan lembut. Kadang engkau mencoba mengabaikannya, kembali pada pola lama, pada cara berpikir yang lebih sederhana. Namun setiap kali engkau mengabaikan bisikan itu,
langkahmu terasa berat. Dan ketika engkau mengikutinya, meski jalannya tidak selalu mudah, ada rasa damai yang menyertai. Getaran ini juga membuatmu lebih jujur pada diri sendiri. Engkau mulai menyadari mana hal-hal yang benar-benar selaras dengan hatimu, dan mana yang selama ini hanya kau lakukan demi memenuhi harapan luar. Ada keberanian halus yang tumbuh untuk memilih dengan kesadaran, bukan sekadar mengikuti arus. Perubahan batin ini mungkin membuatmu merasa berbeda dari sebelumnya. Namun disitulah awal dari pengungkapan diri yang lebih dalam. Seperti benih yang mulai retak dari dalam tanah, engkau sedang bertumbuh. Retakan itu bukan kehancuran, melainkan tanda kehidupan yang sedang mencari cahaya. Dan ketika engkau menerima perubahan ini tanpa perlawanan, engkau akan memahami bahwa getaran batin yang baru itu bukan ancaman. Ia adalah panggilan untuk mengenal dirimu lebih dekat, untuk berjalan dengan kesadaran yang lebih jernih, dan untuk menyadari bahwa hidup memiliki lapisan makna yang jauh lebih luas dari yang selama ini terlihat. 2. Mimpi-mimpi yang syarat simbol leluhur. Ada malam-malam ketika tidurmu terasa berbeda. Bukan sekadar istirahat bagi tubuh yang lelah, melainkan perjalanan ke ruang yang lebih dalam. Dalam mimpi, engkau mungkin melihat sosok yang tidak sepenuhnya kau kenali, tetapi kehadirannya terasa akrab. Wajah tua yang penuh wibawa, tatapan lembut yang menenangkan, atau tempat-tempat kuno yang terasa seperti rumah. Mimpi-mimpi ini tidak selalu jelas. Ia hadir dalam simbol, dalam peristiwa yang kadang sulit dimengerti oleh pikiran ketika terbangun. Namun perasaan yang tertinggal setelahnya begitu kuat. Ada rasa haru, ada rasa hangat, ada juga rasa rindu yang tak bisa dijelaskan. Kadang engkau terbangun dengan detak jantung yang lebih pelan, seolah baru saja menerima sesuatu yang penting. Engkau mungkin tidak mengingat detailnya, tetapi ada kesan mendalam yang menetap sepanjang hari. Seperti pesan yang tersimpan di balik tabir kesadaran. Mimpi-mimpi semacam ini terasa berbeda dari bunga tidur biasa. Ia tidak acak, tidak kosong. Ia membawa nuansa yang dalam, seolah ada hubungan yang terjalin antara dirimu dan sesuatu yang melampaui waktu. Seperti aliran yang menghubungkan masa kini dengan jejak-jejak lama yang belum sepenuhnya terungkap. Engkau mungkin melihat simbol-simbol tertentu berulang kali. Sebuah jalan panjang, cahaya di ujung lorong, air yang mengalir jernih, atau rumah tua yang berdiri kokoh. Setiap simbol terasa memiliki makna, meski engkau belum mampu merangkainya dengan jelas. Mimpi-mimpi ini tidak meminta untuk ditakuti. Ia lebih menyerupai undangan. Undangan untuk menyelami lebih dalam, untuk menghormati akar yang menopang langkahmu hari ini. Engkau mulai merasakan bahwa hidupmu bukan hanya milikmu sendiri, tetapi bagian dari rangkaian panjang yang telah berjalan jauh sebelum engkau hadir. Di dalam tidur yang sunyi itu, mungkin ada doa-doa lama yang kembali bergetar. Harapan-harapan yang dulu dipanjatkan kini menemukan resonansi dalam jiwamu. Dan tanpa perlu penjelasan panjang, hatimu tahu bahwa ada hubungan yang tak terputus antara dirimu dan sumber yang lebih tua dari usiamu. Ketika engkau menerima mimpi-mimpi ini dengan hati terbuka, tanpa tergesa mencari kepastian, perlahan engkau akan merasakan bahwa mereka bukan sekadar bayangan malam. Mereka adalah jembatan halus yang menghubungkan kesadaranmu dengan warisan batin yang selama ini tersembunyi. 3. Orang-orang tertentu tiba-tiba menjauh atau tak nyaman di dekatmu. Seiring perubahan dalam dirimu, engkau mungkin mulai melihat perubahan dalam sikap orang-orang di sekitarmu. Tanpa konflik yang jelas, tanpa pertengkaran yang nyata, jarak itu muncul perlahan. Percakapan yang dulu hangat kini terasa lebih singkat. Tatapan yang dulu terbuka kini tampak lebih tertutup. Pada awalnya, engkau mungkin bertanya dalam hati, apakah ada kesalahan yang tanpa sadar kau lakukan? Engkau mencoba menelusuri kembali kata-kata dan sikapmu. Namun seringkali tidak ada alasan yang nyata. Perubahan ini bukan selalu tentang kesalahan. Ketika cahaya dalam dirimu mulai tumbuh, ia secara alami memengaruhi lingkungan sekitarmu. Ada jiwa yang merasa nyaman dengan perubahan itu, dan ada pula yang merasa gelisah tanpa memahami sebabnya. Kehadiranmu mungkin tanpa sadar mengingatkan sebagian orang pada hal-hal dalam diri mereka yang belum selesai. Bukan karena engkau menghakimi, melainkan karena ketenangan dan kesadaran yang mulai tumbuh dalam dirimu menjadi cermin yang tak terlihat. Sebagian orang mungkin memilih menjaga jarak karena belum siap menghadapi pantulan itu. Dan disinilah engkau belajar tentang penerimaan. Tidak semua orang akan berjalan bersamamu dalam setiap fase kehidupan.
Ada yang hadir hanya untuk satu musim, lalu pergi ketika musim berganti. Perpisahan semacam ini tidak selalu perlu ditangisi. Ia adalah bagian dari penyaringan alami. Seperti daun yang gugur ketika pohon bertumbuh, ada hal-hal yang harus dilepaskan agar ruang baru bisa terbuka. Ketika engkau memahami ini, engkau tidak lagi memaksa siapapun untuk tetap tinggal. Engkau tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirimu secara berlebihan. Engkau membiarkan setiap jiwa memilih jaraknya sendiri. Dan dalam keheningan penerimaan itu, engkau menemukan kedamaian yang lebih dalam. Bahwa hubungan sejati tidak bergantung pada jumlah, melainkan pada keselarasan. 4. Keberanian muncul bersamaan dengan ujian berat. Menariknya, ketika perubahan batin terjadi, ujian pun sering datang bersamaan, seolah hidup ingin menguji keteguhan yang baru tumbuh itu. Tantangan mungkin terasa lebih intens dari sebelumnya. Kesalahpahaman, kegagalan, tekanan, atau fitnah bisa muncul tanpa diduga. Namun di tengah semua itu, engkau menemukan sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Ada ketenangan yang tidak mudah goyah. Dulu mungkin engkau mudah tersulut emosi atau larut dalam kekecewaan. Kini, meski rasa itu tetap ada, ia tidak lagi menguasai sepenuhnya. Keberanian yang muncul bukanlah keberanian untuk melawan dengan keras. Ia adalah keberanian untuk tetap lembut di tengah tekanan. Untuk tetap jujur meski disalahpahami. Untuk tetap sabar meski diuji berulang kali. Ada kekuatan yang bangkit dari dalam, seperti akar pohon tua yang menancap kuat di tanah. Angin boleh berembus kencang, tetapi batangnya tidak mudah tumbang. Engkau mungkin masih merasakan takut, tetapi ketakutan itu tidak lagi mengendalikan langkahmu. Setiap ujian yang berhasil kau lewati meninggalkan jejak kematangan. Engkau menjadi lebih tenang dalam menghadapi situasi yang dulu terasa mengancam. Lebih bijak dalam memilih respons. Lebih sadar bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi. Dalam proses ini, engkau mulai menyadari bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari luar. Ia tumbuh dari kesadaran bahwa engkau tidak sendirian dalam perjalanan ini. Ada perlindungan yang tak selalu terlihat, ada bimbingan yang tak selalu terdengar. Dan ketika ujian datang, alih-alih merasa dihukum, engkau mulai melihatnya sebagai bagian dari penguatan. Seperti logam yang ditempa oleh api, jiwamu dibersihkan dari kerapuhan lama, digantikan oleh keteguhan yang lebih murni. Di titik ini, engkau memahami bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah jatuh. Ia adalah tentang bangkit dengan hati yang tetap bersih. Tentang melangkah meski jalan belum sepenuhnya terang. Tentang percaya bahwa setiap ujian membawa makna yang memperdalam perjalanan jiwamu. 5. Intuisi yang semakin tajam dan sulit diabaikan. Ada masa ketika suara kecil di dalam dirimu mulai berbicara lebih jelas daripada sebelumnya. Ia bukan suara yang terdengar oleh telinga, melainkan getaran lembut yang muncul dari kedalaman dada. Dahulu mungkin engkau sering meragukannya, menganggapnya hanya perasaan sesaat, atau sekadar bayangan pikiran yang terlalu sensitif. Namun kini, suara itu terasa berbeda. Lebih tegas dalam kelembutannya, lebih konsisten dalam arahnya. Engkau mulai menyadari bahwa sebelum sesuatu terjadi, hatimu seringkali sudah lebih dulu mengetahui. Sebelum seseorang mengucapkan niatnya, engkau sudah merasakan getaran di balik kata-katanya. Sebelum sebuah keputusan membawa dampak besar, ada bisikan yang mencoba mengingatkanmu untuk berhenti sejenak dan mendengarkan lebih dalam. Awalnya mungkin engkau masih bimbang. Pikiran mencoba mencari pembenaran logis, menimbang dengan perhitungan yang masuk akal. Namun setiap kali engkau mengabaikan intuisi itu, langkahmu terasa berat. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Dan ketika engkau memilih untuk mengikutinya, meski terkadang bertentangan dengan arus umum, ada ketenangan yang menyertai. Intuisi yang menguat ini bukanlah dorongan emosional yang meledak-ledak. Ia justru hadir dalam ketenangan. Seperti cahaya kecil yang menyala di tengah gelap, cukup untuk menunjukkan arah tanpa menyilaukan mata. Engkau tidak lagi merasa perlu tergesa-gesa. Ada kesadaran bahwa waktu akan bergerak sesuai jalurnya, dan tugasmu hanyalah peka terhadap petunjuk yang datang. Kepekaan ini juga membuatmu lebih berhati-hati dalam memilih lingkungan. Engkau mulai merasakan mana percakapan yang membawa energi baik, dan mana yang justru menguras batin. Mana tempat yang menenangkan, dan mana yang membuat jiwamu terasa sempit. Tanpa perlu penjelasan panjang, hatimu seperti memiliki kompas sendiri.
Kadang intuisi ini juga muncul dalam bentuk dorongan untuk melakukan sesuatu yang sederhana namun bermakna. Menghubungi seseorang yang tiba-tiba terlintas di pikiran, menghindari langkah yang terasa tergesa, atau memilih diam ketika situasi mengundang reaksi. Setiap keputusan kecil itu seolah membentuk alur yang lebih besar, mengarahkan hidupmu pada jalan yang lebih selaras. Engkau mulai memahami bahwa intuisi bukanlah sesuatu yang asing. Ia adalah bagian dari dirimu yang paling jujur, bagian yang tidak terpengaruh oleh ambisi atau ketakutan. Ia berbicara dari kedalaman yang bersih, mengingatkanmu pada siapa dirimu sebenarnya. Dan semakin engkau mempercayainya, semakin kuat pula ia bersinar. Bukan untuk menjadikanmu berbeda secara mencolok, tetapi untuk membuat langkahmu lebih mantap. Dalam dunia yang penuh kebisingan, intuisi menjadi pelita kecil yang setia menemanimu, memastikan bahwa engkau tidak kehilangan arah di tengah arus yang deras. 6. Dorongan untuk membersihkan diri dan garis kehidupan. Seiring dengan menguatnya intuisi, muncul pula dorongan halus untuk merapikan kehidupanmu. Bukan hanya secara lahiriah, tetapi lebih dalam dari itu. Engkau mulai merasa ingin membersihkan hati dari beban lama, dari luka yang belum sembuh, dari kebiasaan yang tidak lagi selaras. Dorongan ini tidak datang dalam bentuk tekanan. Ia lebih seperti kesadaran yang tumbuh perlahan. Engkau mulai merenungkan sikap-sikap yang pernah kau ambil, mengingat kembali kata-kata yang mungkin melukai, atau keputusan yang dibuat tanpa pertimbangan batin. Bukan untuk menyalahkan diri sendiri, melainkan untuk memahami dan memperbaiki. Ada keinginan untuk berdamai dengan masa lalu, untuk melepaskan dendam yang mungkin selama ini diam-diam mengendap, untuk memaafkan, bukan demi orang lain semata, tetapi demi ketenangan jiwamu sendiri. Seperti membersihkan jendela yang lama berdebu, engkau ingin melihat hidup dengan pandangan yang lebih jernih. Dorongan ini juga bisa muncul dalam bentuk perubahan kebiasaan. Engkau mulai lebih selektif terhadap apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Lebih berhati-hati dalam memilih kata, lebih sadar dalam menjalani hari. Ada kesadaran bahwa setiap tindakan kecil membawa dampak yang lebih luas daripada yang terlihat. Kadang engkau juga merasa terdorong untuk memperbaiki hubungan dengan keluarga, menghormati akar yang selama ini mungkin terabaikan, menyadari bahwa di balik segala kekurangan dan konflik, ada aliran kehidupan yang menghubungkanmu dengan mereka. Ada doa-doa yang mungkin tak pernah kau dengar, namun tetap mengiringi langkahmu. Proses pembersihan ini tidak selalu mudah. Ada bagian dari diri yang merasa enggan melepaskan kebiasaan lama. Namun semakin engkau melangkah, semakin terasa ringan beban yang terangkat. Seperti menata ulang ruang yang sempit, engkau memberi tempat bagi cahaya untuk masuk lebih leluasa. Engkau mulai merasakan bahwa hidup bukan sekadar tentang pencapaian luar. Ia juga tentang kejernihan batin. Tentang seberapa bersih niatmu ketika melangkah. Tentang seberapa tulus hatimu ketika memberi. Dan dalam proses ini, engkau menyadari bahwa pembersihan bukan akhir dari sesuatu, melainkan awal dari kedewasaan jiwa. Sebuah kesiapan untuk memikul tanggung jawab yang lebih dalam, dengan hati yang lebih lapang. 7. Ketakutan yang menyebar diam-diam di sekitarmu. Ada momen ketika engkau menyadari bahwa kehadiranmu memengaruhi suasana dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan karena engkau berusaha menonjol, bukan pula karena engkau ingin diperhatikan. Namun ada perubahan halus dalam sikap sebagian orang ketika berada di dekatmu. Sebagian mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam berbicara. Sebagian lagi tampak canggung tanpa sebab yang jelas. Ada jarak yang terbentuk, bukan karena pertengkaran, tetapi karena sesuatu yang tak terucap. Ketakutan ini tidak selalu terlihat jelas. Ia lebih seperti bayangan tipis yang melintas di wajah seseorang. Seolah ada kegelisahan yang muncul tanpa alasan yang bisa diungkapkan. Engkau mungkin sempat menyalahkan diri sendiri, mengira ada sikap yang tanpa sadar melukai. Namun perlahan engkau memahami bahwa perubahan dalam dirimu memancarkan getaran yang berbeda. Ketika batinmu menjadi lebih terang, ia tanpa sadar memantulkan hal-hal yang tersembunyi di sekitarmu. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan apa adanya. Tidak semua orang siap melihat pantulan itu. Sebagian merasa gelisah karena kehadiranmu mengingatkan mereka pada sisi diri yang belum selesai. Ada yang memilih menjauh karena belum siap menghadapi kedalaman yang terpancar dari ketenanganmu. Di sini engkau belajar untuk tidak memaksa, tidak mencoba mengecilkan diri agar orang lain merasa nyaman,
Tidak pula membesarkan diri untuk menakut-nakuti. Engkau hanya perlu tetap menjadi dirimu yang autentik. Ketakutan yang menyebar diam-diam itu bukanlah tanggung jawabmu. Tugasmu hanyalah menjaga agar cahaya di dalam dirimu tetap bersih, tidak tercemar oleh kesombongan atau amarah. Karena cahaya yang sejati tidak pernah berniat menyakiti. Ia hanya hadir, dan kehadirannya cukup untuk mengubah suasana. Dan seiring waktu, engkau akan melihat bahwa mereka yang selaras dengan getaranmu akan tetap tinggal. Sementara yang tidak, akan memilih jalannya sendiri. Tanpa perlu permusuhan, tanpa perlu penjelasan panjang. 8. Rasa dipanggil untuk menjalani jalan yang lebih bermakna. Di balik semua perubahan ini,